Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Vira Anissa dari kelas Perbankan Syariah 6B. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko reputasi pada bank syariah. Nah, mengenai manajemen risiko reputasi pada bank syariah, teman-teman sebelumnya ada yang tahu tidak? Apa sih itu resiko reputasi pada bank syariah? Jadi, resiko reputasi itu adalah dampak dari rendahnya taraf kepercayaan pemilik kepentingan ataupun seperti pemegang saham, seperti juga nasabah dan yang lainnya, yang berasal dari sudut pandang negatif pada BPRS atau yang dikenal dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, dalam hal ini pandangan negatif tadi bisa berasal dari macam-macam kegiatan usaha yang ada di BPRS tadi. Misalnya perihal yang sudah membuat reputasi BPRS itu rugi karena adanya berita yang kurang baik di media massa, dan juga seperti pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam bank, serta berbagai macam keluhan klien ataupun nasabah. Selanjutnya, resiko reputasi ini merupakan risiko taraf kedua atau yang disebut dengan second tier risk, karena tidak mampu dia berdiri sendiri. Sebab risiko ini dia timbul karena adanya faktor lain dari resiko-resiko yang lain, misalnya seperti resiko kredit, resiko likuiditas, ataupun resiko operasional. Reputasi suatu bank syariah yang sudah jatuh atau yang sudah tidak baik lagi, itu dia biasanya lebih sulit dikelola, karena pada dasarnya kehilangan reputasi yang baik itu jauh lebih mudah daripada usaha kita untuk membangunnya kembali, karena reputasi ini kan dia sama dengan nama baik, ya kan. Jadi apabila nama baik kita itu sudah buruk atau sudah tidak baik lagi, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki nama baik kita tadi. Kita tidak mau ya nama baik kita itu buruk terus di mata orang lain kan. Nah, usaha kita untuk menaikkan nama baik kita kembali itulah yang sulit, yang susah, membutuhkan beberapa usaha. Nah, begitulah ibaratnya mempertahankan nama baik kita. Begitu juga dengan mempertahankan reputasi perbankan. Untuk mempertahankan reputasi perbankan syariah itu bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau mempertahankan reputasi bank syariah itu yang sudah baik. Apalagi kan mengingat reputasi perbankan itu kumpulan dari pemenuhan ekspektasi tiap-tiap stakeholder atau dari pihak yang berkepentingan terhadap bank syariah tadi kan dia kasihan ya, dia sudah berekspektasi, wah bank nanti ini bakal gini, wah nanti kalau misalnya aku ngeletak saham di sini bakal baik nih, tahu-tahu reputasi kita jatuh gitu ya kan kita jadinya rugi ya kan. Yang seharusnya kita mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak stakeholder ataupun dari masyarakat, kita mendapatkan reputasi yang baik, tapi karena reputasi yang buruk tadi kita malah kehilangan semuanya. Nah, pembahasan selanjutnya masuklah kita kepada hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi. Apa saja dia? Yang pertama ada manajemen. Kenapa manajemen masuk dalam hal yang mempengaruhi reputasi? Ya karena
kalau kita di dalam bank itu, kita harus pandai dalam memanage sesuatu yang ada di bank. Jika kita tidak pandai dalam memanajemen sesuatu yang ada di bank, seperti kita mengelola sesuatu gitu kan, jika media dan orang lain tahu, maka itu bisa mempengaruhi reputasi bank kita. Ya, reputasi kita bisa menjadi buruk dan tidak ada lagi orang atau pemegang saham yang mau berinvestasi pada bank syariah kita. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi resiko reputasi itu adalah pemegang saham. Kenapa dengan pemegang saham? Karena jika kita tidak melayani pemegang saham ini dengan baik, atau bahasa kita itu sama dengan menservis lah ya kan. Nah, kalau kita tidak menservis pemegang saham ini dengan baik, maka nanti pemegang saham tersebut tidak mau lagi investasi di perusahaan kita. Nah, pemegang saham ini kan relasinya pasti banyak ya. Kalau orang-orang lain tahu tentang pelayanan di bank kita, maka pemegang saham yang lain mungkin pun tidak ada yang mau juga untuk berinvestasi di bank kita. Selanjutnya ada pelayanan yang disediakan. Nah, kenapa pelayanan ini termasuk dalam yang mempengaruhi reputasi? Ya karena pelayanan ini kan kita menservis tadi ya kan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika pelayanan yang kita berikan kepada nasabah dan juga kepada pemegang saham tadi jika tidak baik, maka tidak baiklah nama reputasi kita di luar sana. Bukan hanya pemegang saham, tapi nasabah yang biasa ataupun juga masyarakat umum tidak ada lagi yang mau berinvestasi istilahnya ya kan ke dalam bank kita. Ya, dalam kita sehari-hari sajalah, pasti kan orang-orang langsung ini ya berkumpul dan bilang, jangan di situ pelayanannya nggak bagus. Pun produknya banyak tapi pelayanannya tidak bagus, ya itu sama saja, karena kan ada orang yang dia pelayanan itu tuh penting banget gitu kan, daripada produk ya udahlah terserah mau produk apa aja, tapi kalau dia dilayani secara tidak bagus ya dia kan nggak mau lagi gitu ya kan. Selanjutnya adalah penerapan prinsip-prinsip syariah. Nah, di sini mungkin bagi masyarakat awam yang mereka belum jelas mengetahui perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, maka di sini kita harus lebih menampakkan lagi bahwasanya di bank kita itu benar-benar menggunakan prinsip syariah dan mungkin berbeda dengan bank konvensional. Nah, yang terakhir ada publikasi. Jadi semuanya itu balik lagi ya ke dalam publikasi, karena dari publikasi tadi misalnya seperti media ataupun dari mulut ke mulut. Nah, dari media atau mulut ke mulut tadi orang-orang bisa tahu bagaimana reputasi bank syariah kita, baik dalam kita bagaimana dalam memanajemennya, bagaimana dari pemegang sahamnya, bagaimana dari pelayanan yang kita berikan, ataupun dari prinsip-prinsip syariah yang sudah kita terapkan di dalam bank syariah kita. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu indikator-indikator dari risiko reputasi perbankan syariah. Untuk indikator yang pertama adalah pengaruh reputasi dari pemilik bank dan stakeholder ataupun pihak yang berkepentingan. Yang indikatornya adalah kejujuran dari pemilik ataupun dari perusahaan yang terkait tentang keadaan reputasi dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pelanggaran etika bisnis, yaitu yang indikatornya adalah transparansi tentang informasi keuangan atau juga dengan kerjasama bisnis dengan para stakeholder ataupun pihak yang berkepentingan lainnya. Next, ada kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank syariah. Nah, indikatornya itu adalah peningkatan penggunaan nasabah terhadap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah secara menyeluruh.
Selanjutnya ada juga peningkatan kerjasama antara bank syariah dengan mitra bisnisnya. Selanjutnya ada frekuensi pemberitaan. Adapun indikator dari frekuensi pemberitaan ini adalah materialitas pemberitaan, misalnya seperti jenis media dan ruang lingkup pemberitaan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah frekuensi materialitas keluhan dari nasabah. Adapun indikatornya adalah frekuensi materialitas atas keluhan nasabah yang diukur selama periode penilaian. Oke, materi kita yang terakhir adalah penerapan risiko reputasi. Nah, dalam melakukan penerapan manajemen risiko reputasi ini, dia itu ada melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko untuk risiko reputasi. Nah, jadi yang pertama itu ada identifikasi dan pengukuran risiko reputasi pada aktivitas fungsional tertentu, misalnya seperti pembiayaan ataupun penyaluran dana, operasional, dan jasa atau pelayanan teknologi informasi serta sumber daya manusia. Selanjutnya ada pemantauan risiko reputasi secara berkelanjutan yang sesuai dengan pengalaman kerugian yang pernah terjadi di masa lalu akibat dari risiko reputasi bank syariah tersebut. Yang ketiga ada pengendalian risiko reputasi. Nah, ini harus segera menindaklanjuti dan mengatasi segala macam keluhan nasabah serta gugatan hukum yang bisa meningkatkan buruknya reputasi bank syariah. Dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen risiko yang memiliki prosedur serta mekanisme pelaporan reputasi ataupun kejadian yang bisa menimbulkan risiko reputasi tersebut. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.